saya hanya menyimak apa yang disebut oleh Pak Kapolri bahwa itu akan berlanjut. Saya tidak tahu berlanjutnya seperti apa. Ya artinya prosesnya akan dilanjutkan, nggak tahu seperti apa. Saya setuju kalau memang belum tuntas bahwa ada sesuai dengan apa namanya itu bahwa ada tiga orang. Ya, DPO itu kalau betul itu ada ya dilanjutkan saja. Kalau ternyata yang PG itu bukan orangnya, ya dicari, jadi dilanjutkan saja. Saya kira memang ada berarti kekurang telitian dari pihak Polda ketika menangkap PG itu, sehingga bisa dipatahkan atau bisa dibatalkan melalui pra-peradilan. Itu saya kira kita harap ke depan tidak terjadi lagi. Jadi kalau menangkap itu betul-betul firm. Memang sejak awal saya berpikir memang pra-peradilan harus menerima permohonan pra-peradilan dari PG, karena seperti saya katakan dulu, itu kan penanganannya bukan hanya terlihat tidak profesional, tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif gitu. Kenapa? Dulu kasus itu kan sudah 8 tahun lalu dibiarkan, dan baru dibuka lagi sesudah ada film Vina sebelum seminggu. Itu sudah sangat tidak profesional. Yang kedua, dulu di dalam dakwaan jaksa yang kemudian juga disebut di dalam putusan hakim bahwa di dakwaan jaksa itu disebut ada 3 orang buron, kok tiba-tiba disebut hanya 1, katanya yang 2 fiktif. Kemudian PG-nya juga diragukan bahwa itu orangnya. Nah, oleh sebab itu daripada tidak jelas, lebih baik ya diputus. Tidak jelas kesalahannya, tidak jelas subjeknya maupun objeknya udah jelas, yaitu pembunuhan Vina, tetapi subjek pelakunya kan tidak jelas kalau itu Peggy. Nah, di dalam prinsip hukum pidana itu ada adagium, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada Anda menghukum 1 orang saja yang tidak bersalah. Itu sangat jahat menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya. Oleh sebab itu saya tabik lah kepada hakim yang telah memutus pra-peradilan dengan berani, jujur, dan juga kepada pengacaranya yang gigih memperjuangkan Peggy. Hormat juga kepada Polda Jawa Barat yang sudah menyatakan menerima dan akan melaksanakan putusan. Kemarin akan bisa ditafsirkan oleh citizen dan netizen sebagai penanda betapa Polda Jabar tidak berhasil melakukan mitigasi atas kerja tahun 2016. Jadi tahun 2016 itu dipertanyakan publik. Artinya yang 2024 ini tidak berhasil juga? Tidak berhasil. Jadi situasi yang tidak baik ternyata tidak berhasil diperbaiki. Nah, itu gagal mitigasinya. Padahal kan sudah terpotret oleh Kapolri bahwa penanganan di 2016 ini kan juga kacau balau. Betul kan, berarti 2016 kacau balau, 2024 semestinya dilakukan upaya untuk menyempurnakan. Tetapi sayang beribu sayang, putusan peradilan seperti ini. Sehingga tadi saya katakan bisa dipandang oleh publik Polda Jabar gagal melakukan mitigasi, gagal memperbaiki situasi. Dan apa penyebabnya? Saya lapang dada ketika Pak Arianto dengan rendah hati mengatakan kemungkinan penyidik sembrono. Tapi bagi saya, frasa penyidik sembrono tidak patut dipandang sebagai persoalan individu per individu. Jadi dipandang? Tapi problem sistemik. Institusi. Karena penyidik tidak mungkin bekerja tanpa supervisi. Di situ ada wasidik. Wasidiknya bekerja atau tidak? Di situ ada Direskrimum. Direskrimum melakukan supervisi melakukan atau tidak? Bahkan dengan segala hormat, untuk kasus yang sudah menggemparkan macam ini, Kapolri sudah bicara bahwa 2016 ada persoalan saintifik. Kapolda Jawa Barat tidak pernah kunjung menampakkan diri. Ini yang saya khawatirkan sebagai persoalan bahwa bukan masalah individu. Saran saya sejak 0 km, lakukan 2 hal. Terkait pidananya, lakukan eksaminasi. Sementara terkait kinerja penyidik, silakan cek kompetensi dan integritas mereka yang sifatnya sistemik itu tadi. Pra-peradilan itu kalah itu ada 3 faktor dari pengalaman saya selama menjadi penyidik selama 30 tahun ya. Pertama kali pra-peradilan bisa kalah apabila penyidik itu sembrono. Contohnya saya ketika di Bidum dulu ya, ada anggota saya yang menyita motor
satu karena pemalsuan motor, kemudian satu showroom disita semua sama dia. Saya tegur dia, kamu jangan kayak gitu, kamu kalah nanti kalau ada order. Pengawasan jalan itu, Pak. Saya larang, tapi anggota saya tuh masih nekat, tetap aja. Oke, kalau kamu kayak gitu pasti kamu nanti akan di peradilan dalam kamu kalah. Saya ngomong sama advokatnya, peradilan, kalah bener. Nah itu contoh satu, Pak. Nah, itu memang buruk itu ada yang kayak gitu penyidik. Tapi yang kedua adalah karena begini. Penyidik tahu aturan, dia sudah mencoba, tetapi khilaf dia, keliru, ada yang kelewatan lah, sehingga dikalahkan di dalam peradilan. Yang ketiga, penyidik sudah serius merasa dirinya benar, tapi ternyata di pengadilan dia dikalahkan oleh hakim karena hakim berkeyakinan bahwa bukti yang disampaikan oleh kuasa hukumnya itu yang lebih unggul. Nah, jadi makanya tuh kalau menjatuhkan pada sanksi pada penyidik sekarang ini harus dilihat dulu ini kasusnya ini masuk golongan yang mana. Kalau memang yang sembrono, ya kalau perlu dipecat kan gitu kan. Dan kemudian dia didenda dan sebagainya atau dihukum dan sebagainya. Tapi kalau hanya karena khilaf, ini untuk peringatan yang berikutnya supaya kamu lebih hati-hati. Kalau yang tiga ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu keputusan hakim kan. Kita tetap fokus untuk menuntut agar kasus ini bisa terang benderang sampai dengan tuntas. 3 DPO itu ditangkap. Saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi, bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang manapun saya. Ya ada di seputaran Cirebon itulah.